Hukuman terberat bagi seorang suami arogan bukanlah amukan, melainkan kesadaran bahwa ia telah menukar berlian tulus istrinya demi batu kali sombong ibunya, dan kini ia harus membayar karmanya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Rumah megah ayahku, Tuan Baskoro, selalu menjadi panggung yang hening namun mematikan, tempat di mana kekayaan tidak pernah diucapkan, tetapi selalu dipertunjukkan. Siang itu, Menshan Baskoro terasa lebih megah dari biasanya, disiapkan untuk acara arisan keluarga besar yang rutin diadakan setiap bulan. Mobil-mobil mewah berderet rapi di halaman seluas lapangan bola, memantulkan sinar matahari yang kebetulan bersinar cerah. Mulai dari sedan sport Eropa berwarna merah menyala milik omku yang baru saja bercerai, hingga SUV berlapis baja milik Bibi dari Surabaya yang selalu khawatir akan penculikan, semua tampak mengilap dan berharga. Aku melangkah dari balik pagar besi tinggi, sedikit terengah. Aku menyesali keputusan spontanku untuk memakai ojek online daripada memanggil sopir cadangan ayah, hanya demi menghindari kemacetan dan ingin merasakan angin kota sebentar. Ayah adalah pria yang tidak pernah suka dengan keributan, tetapi sangat benci dengan hal yang tidak pada tempatnya. Tepat ketika kakiku menginjak lantai marmer di beranda, seorang pelayan rumah kami yang sudah kuanggap seperti keluarga, menyambutku dengan wajah khawatir. Ia membisikkan bahwa ayah sudah duduk di meja utama dan sudah hampir 2 jam menanti kehadiranku. Aku menghela napas, berusaha merapikan sedikit kerudung sutra yang sedikit berantakan karena helm ojek, lalu mengusap sepatu kulitku yang sedikit kotor terkena cipratan air genangan. Aku tahu, terlambat 15 menit bagiku berarti 15 jam penyiksaan batin yang akan diberikan ayah melalui tatapan mata tajamnya. Aku mendorong pintu kayu jati besar itu. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena aku tahu badai akan segera datang. Ruangan makan utama terasa seperti auditorium saat aku melangkah masuk. Semua mata tertuju padaku. Suara obrolan yang tadinya riuh, tawa canda para bibi yang selalu membahas berlian terbaru mereka, dan denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen, semuanya mereda. Aku berjalan lurus menuju meja utama, menyapa satu persatu kerabat yang hadir, memberikan senyum terbaikku, sebuah topeng yang selalu harus kupakai di acara seperti ini. Di ujung meja, duduklah ayah, Tuan Baskoro, seorang pria parubaya dengan wibawa seberat gunung. Ia tidak tersenyum. Tatapannya dingin, namun ada gurat kelegaan terselip di sana. Aku mencium tangannya dengan takzim, sebuah ritual yang tak pernah kulewatkan. Tepat di samping ayah, duduklah suamiku, Rizky, yang terlihat terlalu santai dan penuh kemenangan. Ia mengenakan kemeja batik sutra yang licin dan jam tangan mahal yang kubelikan tahun lalu. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, penuh percaya diri, seolah-olah ia adalah penguasa ruangan itu. Ia sibuk mengunyah daging rendang yang disajikan, bahkan tidak repot-repot berdiri atau sekadar bertanya mengapa aku datang terlambat. Rizky selalu begitu, arogan dan merasa berhak, terutama setelah menikahiku dan menjabat posisi tinggi di perusahaan ayah, sebuah posisi yang jelas-jelas adalah hadiah, bukan hasil kerja kerasnya. Aku duduk di kursi kosong di sebelahnya, sebuah ketidaknyamanan yang tak terhindarkan. Keheningan yang mematikan itu akhirnya pecah oleh suara bariton ayah yang tenang namun menusuk. Ayah meletakkan sendoknya, suaranya terdengar seperti palu hakim yang diketuk, membuat semua orang kembali menahan napas. Amira, sayang, katanya lembut, namun matanya menuntut jawaban. Kok datang pakai ojek? Mobil Alphard hadiah ulang tahunmu itu rusak, ya? Pertanyaan ayah sederhana, tetapi membawa getaran yang tidak menyenangkan. Ia menatapku, lalu melirik sepatu kulitku yang sedikit kusam, lalu kembali ke mataku. Aku menelan ludah, bersiap untuk memberikan jawaban diplomatis tentang kemacetan dan polusi. Aku ingin membela suamiku dan menjaga kehormatannya di depan keluarga. Namun, Rizky dengan lancang memotong pembicaraanku, bahkan sebelum aku sempat membuka mulut. Dengan mulut masih penuh makanan, dan nada suara yang sangat santai,
Ia berbicara seolah-olah apa yang ia lakukan adalah hal yang paling logis di dunia. Mobil itu sekarang milik ibuku, kata Rizky dengan nada percaya diri, menarik perhatian semua paman dan bibiku. Dia lebih pantas memilikinya. Ruangan itu seketika menjadi senyap seperti kuburan. Kata, pantas, itu, yang diucapkannya dengan penekanan, terasa seperti tamparan keras di wajahku, dan juga di hadapan ayahku. Itu bukan hanya soal mobil, tapi soal menempatkan mertuaku, Nyonya Maya yang haus gengsi, di posisi yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih berharga dariku, istrinya sendiri. Aku menunduk, merasakan wajahku memanas karena malu yang luar biasa. Bukan malu karena naik ojek, tetapi malu karena memiliki suami yang tidak tahu diri dan tidak tahu cara menghormati istrinya, apalagi mertuanya. Aku tahu mengapa Rizky melakukan itu. Ibu Rizky, Nyonya Maya, baru-baru ini selalu mengeluh karena diejek teman-teman arisannya yang sudah memakai mobil mewah terbaru. Alphard putih hadiah ayah untukku adalah jawaban atas masalah gengsi ibu mertuaku. Rizky bahkan menambahkan argumen yang membuat darahku mendidih. Ia berkata bahwa aku, sebagai wanita berhijab yang sehari-hari hanya pergi ke butik dan kajian, seharusnya hidup sederhana. Cukup pakai ojek atau taksi online saja. Suasana menjadi sangat kaku. Bahkan tawa palsu pun lenyap dari ruangan. Aku melihat para bibiku saling bertukar pandang penuh cibiran, dan para omku menggelengkan kepala. Mereka tahu Alphard itu hadiah pribadi ayah, diberikan dengan teknologi keamanan canggih dan atas namaku. Ucapan Rizky bukan hanya tidak sopan, tapi juga mengindikasikan betapa ia tidak menghargai hadiah dan pemberinya. Ia seperti baru saja meludahi wajah Tuan Baskoro di depan umum. Aku meremas ujung baju gamisku, berharap ayah segera meledak marah, berteriak, atau minimal menggebrak meja, agar aku bisa sedikit bernapas lega melihat Rizky mendapat hukuman instan. Tetapi ayah tidak melakukan hal-hal yang kuharapkan. Tuan Baskoro, yang biasanya langsung meledak jika urusan bisnisnya terganggu, kini justru terdiam cukup lama. Ia menatap Rizky dengan tatapan yang sangat aneh, sebuah tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan tatapan seorang ilmuwan yang sedang mengamati spesimen aneh. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, ayah mengangguk-angguk pelan. Senyum tipis, dingin, dan tidak mencapai matanya, terbit di bibirnya. Senyum yang membuatku merinding. Baiklah, kalau begitu, kata ayah dengan nada datar, seolah-olah Rizky baru saja memberinya laporan cuaca. Ayah baru tahu kalau Ibu Maya yang menggunakannya. Ayah hargai kejujuranmu, Rizky. Reaksi ayah yang tidak terduga itu justru membuat Rizky semakin besar kepala. Rizky tersenyum lebar penuh kemenangan, mengira ia telah berhasil menipu ayah, atau setidaknya membuat ayah takut dan tidak berdaya. Ia melanjutkan makannya dengan lahap, bersendawa kecil tanpa ditutup, dan kembali merasa menjadi menantu kesayangan yang tak tersentuh. Ia tak tahu bahwa di balik taplak meja sutra itu, tangan ayah bergerak perlahan, sangat perlahan, mengambil ponsel pintarnya dari saku celana. Ayah tidak melihat layar. Jari-jarinya yang sudah hafal letak aplikasi pesan instan langsung mengetikkan sebuah perintah singkat. Ayah mengirim pesan ke kepala keamanan dan kepala tim IT perusahaannya. Ayah tidak butuh banyak kata. Cukup satu kalimat perintah untuk mengaktifkan protokol penarikan aset kategori A1. Pesan itu terkirim dalam hitungan detik. Sebuah badai yang maha dahsyat sedang bergerak, bukan dalam bentuk teriakan, tetapi dalam bentuk keadilan yang dingin, sistematis, dan korporat, menuju ke arah Nyonya Maya dan Rizky. Ayah kemudian meletakkan ponselnya kembali, mengambil cangkir kopi, dan menyesapnya dengan nikmat, seolah ia baru saja menutup kontrak miliaran rupiah. Ia menatapku sekilas, tatapannya lembut, mengirimkan sinyal tanpa suara. Semuanya akan baik-baik saja, Amira. Biar ayah yang urus. Aku merasakan sedikit kelegaan. Sebuah humor kelam menyelimutiku, memecah ketegangan yang menyesakkan. Aku membayangkan wajah Nyonya Maya yang pasti sedang pamer di suatu tempat. Aku tahu sifatnya. Ia pasti sedang berada di lobi mal paling mahal, berusaha keras agar semua orang melihat Alphard barunya. Ayahku, Tuan Baskoro, adalah pria paling cerdik yang ku kenal.
Ia pernah membuat kompetitor bisnisnya bangkrut hanya dengan menahan pasokan semen selama 3 hari, bukan dengan perang harga, tapi dengan perang psikologis. Sekarang, Rizky dan ibunya baru saja menghadapi sisi ayah yang paling berbahaya, sisi tenang yang menghancurkan. Sementara Rizky di sebelahku masih asyik mengunyah, tak sadar bahwa ia baru saja menandatangani surat pemecatan dan kebangkrutan keluarganya sendiri. Aku diam-diam tersenyum, menantikan babak 2 dari drama yang baru dimulai ini. Di tengah keheningan yang tegang, Tuan Baskoro adalah satu-satunya orang yang terlihat benar-benar santai, menikmati hidangan penutup yang baru disajikan. Ia menggigit kue tar coklat dengan senyum kecil, seolah kejadian memalukan yang baru saja terjadi hanyalah bumbu penyedap acara makan siang. Rizky, suamiku, di sisi lain, tampak seperti kucing yang baru saja mencuri ikan dan kini berjemur di bawah sinar matahari. Ia bangga, merasa telah berhasil membungkamku dan ayah di hadapan keluarga besar, tanpa menyadari bahwa ia telah memicu alarm bahaya terbesar yang ada di perusahaan ayah. Aku hanya bisa menatap piringku, tahu betul bahwa ketenangan ayah adalah pertanda malapetaka yang jauh lebih dingin dan terencana daripada amukan biasa. Ayahku selalu mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah pada teriakan, melainkan pada ketepatan eksekusi. Aku teringat sebuah pelajaran yang ia berikan saat aku masih remaja. Ayah pernah bilang, "Amira, musuh yang baik adalah musuh yang berpikir ia sudah menang." Rizky saat ini adalah musuh yang sudah berpikir ia menang. Dan ayah, kini, sedang mengeksekusi rencana balasan diam-diamnya. Ia melirik jam tangan mewahnya, sebuah isyarat bahwa waktu eksekusi telah tiba, dan dunia Nyonya Maya di luar sana pasti sudah mulai bergetar. Di belahan kota lain, di area drop-off lobby mall paling elit, Nyonya Maya sedang berada di puncak panggung kesombongannya. Langit mendung tidak menghalangi niatnya untuk memamerkan Alphard putih mengkilap yang jelas-jelas adalah milikku. Aku bisa membayangkan dengan jelas adegan itu. Nyonya Maya, dengan gaun bermerek dan tas kulit tiruan yang mencolok, berdiri di samping mobil, dagunya terangkat setinggi mungkin. Ia dikelilingi oleh 5-6 teman arisannya, sekumpulan wanita yang tingkat kebahagiaannya hanya diukur dari harga barang yang mereka kenakan. Nyonya Maya pasti sedang membual tentang betapa suksesnya putra kesayangannya, Rizky, yang mampu membelikannya mobil semahal itu secara tunai, tentu saja tanpa pernah menyebut nama menantunya. Aku, Amira. Nyonya Maya, dalam versinya, adalah bintang utama. Alphard itu adalah bukti bahwa ia adalah ibu dari menantu yang paling berkuasa. Ia pasti menepuk-nepuk kap mesin mobil itu, menceritakan betapa nyamannya kursi pijat dan betapa canggihnya sistem pendingin udaranya. Ia pasti menyindir teman-temannya yang hanya diantar sopir dengan mobil sedan biasa, mengatakan bahwa, sudah saatnya kalian ganti mobil demi keselamatan dan gengsi, ya kan? Semua pujian palsu dari teman-temannya itu ia serap layaknya spons menyerap air, membuatnya merasa berada di puncak rantai makanan sosialita kota. Tepat setelah sesi pamer yang panjang dan melelahkan itu usai, Nyonya Maya memutuskan untuk pergi ke salon langganannya. Ia membuka pintu mobil dengan gaya anggun yang dibuat-buat, duduk di kursi pengemudi, meskipun ia tidak bisa menyetir dan selalu ada sopir di kursi sebelah, hanya untuk menunjukkan betapa ia berhak atas mobil itu. Ia bahkan sempat melambaikan tangan kepada teman-temannya yang masih berdiri, menonton kepergiannya dengan tatapan beragam. Ada kagum, ada iri, dan tentu saja, ada cibiran tersembunyi. Nyonya Maya dengan bangga menekan tombol start-stop engine. Dan disinilah, mimpi buruk Nyonya Maya dimulai. Bukannya deru halus mesin V6 yang menyala, mobil itu justru mengeluarkan bunyi B panjang yang melengking dan menyakitkan telinga. Panel instrumen di dashboard yang futuristik tiba-tiba berubah menjadi merah total. Semua lampu indikator berkedip-kedip histeris layaknya lampu disko yang konslet. Nyonya Maya, kaget, mencoba menekan tombol start itu berulang kali, menginjak rem, bahkan memukul-mukul setir. Alphard itu dia membisu, total mati, seperti bongkahan besi mahal yang tak bernyawa. Sebuah suara otomatis yang dingin, datar, dan robotik tiba-tiba menggema lantang melalui speaker premium mobil. Suara itu, yang jelas-jelas diprogram oleh tim IT Ayah, mengatakan pesan yang sangat jelas. Peringatan keamanan telah diaktifkan.
Aset terdeteksi digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem mesin telah dikunci permanen oleh administrator. Pesan itu diulang-ulang, menghantam Nyonya Maya yang kini panik setengah mati. Keringat dingin mulai membasahi bedak tebalnya, memunculkan retakan di riasan wajahnya yang mahal. Situasi menjadi semakin kacau ketika sistem keamanan mobil memicu klakson darurat untuk berbunyi secara ritmis dan keras. Bunyi klakson itu, yang seharusnya mencegah pencurian, kini menarik perhatian semua orang di lobi mal. Para pengunjung, satpam, dan tentu saja, teman-teman arisan Nyonya Maya yang belum beranjak. Mereka semua menoleh ke arah Alphard putih yang kini tampak seperti jebakan memalukan. Nyonya Maya, yang panik, mencoba membuka pintu untuk keluar, tetapi pintu itu terkunci otomatis oleh central lock yang dikendalikan dari kantor pusat ayahku. Ia terperangkap, menjadi tontonan gratis bagi ratusan pasang mata yang kini berbisik-bisik, menertawakan kekonyolannya. Di kantor pusat, sebuah lantai terpisah yang hanya berisi tim IT rahasia, seorang staf muda menatap layar monitornya dengan wajah datar. Ia baru saja menjalankan perintah prioritas dari ayahku. Di layarnya, status mobil dengan plat nomor itu tertulis, Loket, Unauthorized User. Staf itu lalu mengetikkan perintah selanjutnya, membuka kunci pintu setelah jeda 3 menit. 3 menit yang cukup untuk memberikan efek kejut psikologis dan menghancurkan harga diri Nyonya Maya sampai ke dasar. Di lobi mal, 3 menit terasa seperti 3 tahun bagi Nyonya Maya. Ia bisa melihat teman-temannya mulai mengeluarkan ponsel mereka, bukan untuk menolong, tetapi untuk merekam adegan memalukan itu. Ia berteriak, suaranya teredam kaca tebal, menangis histeris. Ketika akhirnya kunci pintu terbuka dengan bunyi klik yang keras, Nyonya Maya tidak langsung keluar. Ia terlalu lemas dan syok. Namun, ia dipaksa untuk keluar. Dari kejauhan, sebuah truk towing besar berwarna oranye dengan logo Baskoro Group yang mencolok di sisinya, sudah memasuki area lobi, membelah kerumunan. Petugas yang turun dari truk itu bukanlah sopir derek biasa, melainkan 2 orang petugas keamanan berpakaian safari hitam, berbadan tegap, dan berwajah tanpa emosi. Mereka berjalan lurus menuju mobil, membawa map berisi dokumen legal penarikan aset. Saat itulah, Nyonya Maya sadar, ini bukanlah kerusakan mesin. Ini adalah serangan balik, sebuah serangan dingin dan terencana dari menantunya yang pendiam, Tuan Baskoro. Dan ia, Nyonya Maya, sedang berada di garis depan medan perang, tanpa senjata apapun selain gengsinya yang kini sudah hancur berkeping-keping. Kedatangan truk towing berwarna oranye terang dengan lampu rotator berputar di lobi mal itu ibarat sebuah pementasan teatrikal yang mahal dan memalukan. Lambang besar Baskoro Group yang tertulis jelas di badan truk, membelah kerumunan seperti Musa membelah lautan. Ini bukan lagi sekadar kerusakan mobil. Ini adalah deklarasi perang terbuka yang dilakukan ayahku tanpa kata-kata, hanya dengan mesin derek dan petugas berseragam hitam. Nyonya Maya akhirnya berhasil merangkak keluar dari kabin Alphard yang dingin. Tubuhnya lemas dan riasan wajahnya luntur total. Ia berdiri terhuyung-huyung di samping mobil yang mogok, menatap 2 petugas keamanan yang kini berdiri tegak di hadapannya. Ekspresi mereka datar, profesional, sama sekali tidak menunjukkan rasa belas kasihan. Salah satu petugas itu, tanpa berbasa-basi, mengulurkan tangan meminta kunci mobil. Nyonya Maya refleks mencengkeram tas tangannya erat-erat. Harga diri Nyonya Maya yang setinggi langit seketika berubah menjadi amarah melengking yang pecah di lobi mal yang beratap tinggi itu. Ia berteriak, menunjuk-nunjuk wajah petugas, menolak menyerahkan kunci. Ia mengancam akan melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan perampasan. Teriakan histerisnya, yang seharusnya terdengar memilukan, justru terdengar menggelikan bagi kerumunan yang sudah ramai merekam. Para teman sosialitanya kini berdiri mematung di pinggir lobi. Raut wajah mereka berubah dari simpati menjadi cibiran dingin. Petugas keamanan itu, yang jelas-jelas sudah terlatih menghadapi drama, tidak terpancing sedikit pun. Ia mengeluarkan map plastik tebal, isinya dokumen resmi yang sudah ditandatangani. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh puluhan pasang telinga di barisan depan, ia menjelaskan, kendaraan ini terdaftar sebagai inventaris operasional PT Baskoro Property dan sedang disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki izin tertulis.
Kata kunci, aset perusahaan, dan disalahgunakan, itu berdengung, menghancurkan sisa-sisa klaim Nyonya Maya. Ini adalah puncak dari semua ironi yang terjadi. Nyonya Maya, yang membanggakan mobil itu sebagai bukti kekayaan putranya, kini harus mendengar fakta bahwa mobil itu hanyalah barang pinjaman kantor yang sedang ditarik. Bisik-bisik langsung menyebar cepat. Teman-temannya, yang tadi memujinya, kini berbisik bahwa ternyata Nyonya Maya dan Rizky hidup dari kemurahan hati Tuan Baskoro, bukan dari kesuksesan sejati. Gengsi yang selama ini ia bangun di atas pondasi pasir, kini hancur lebur hanya dalam hitungan menit. Karena Nyonya Maya terus melawan, petugas mengambil tindakan tegas, namun tetap sesuai prosedur. Mereka melepaskan cengkeraman tangannya dari gagang pintu dan menarik Nyonya Maya menjauh dari mobil. Ia meronta-ronta seperti anak kecil yang tantrum, menendang-nendang udara. Tubuh wanita parubaya itu, yang jarang berolahraga selain mengangkat cangkir teh, tentu tidak sebanding dengan dua pria tegap terlatih ayahku. Dalam sekejap, Nyonya Maya terpisah dari Alphardnya. Adegan selanjutnya adalah puncak penghinaan yang tak terlupakan. Truk derek mulai menderu. Dalam waktu singkat, lengan derek dipasang dan Alphard putih itu ditarik naik ke atas bak truk dengan mulus. Nyonya Maya berlari mengejar, memukuli badan truk sambil menangis meraung-raung, memanggil nama Rizky, berharap putranya tiba-tiba muncul sebagai pahlawan. Tapi tidak ada pahlawan yang datang. Truk itu perlahan bergerak menjauh, membawa serta simbol status sosial yang ia agung-agungkan. Nyonya Maya ditinggalkan sendirian di tengah jalan, rambutnya acak-acakan, maskaranya luntur, wajahnya mirip hantu di siang bolong. Tidak ada yang menolong. Mereka semua sibuk merekam dan mengunggah video. Tiba-tiba, salah satu teman arisan Nyonya Maya, yang tadi sempat disindir soal mobil tuanya, berjalan mendekat. Ia tidak mengulurkan tangan, melainkan hanya berbisik pelan, namun menusuk. Nyonya Maya, sepertinya Anda harus pesan ojek online saja. Mobil anaknya sedang ada urusan bisnis mendadak. Ya? Kalimat itu disambut tawa kecil dari teman-teman lainnya. Nyonya Maya ambruk, duduk bersimpuh di trotoar yang basah, menatap nanar kepergian truk itu. Tak lama kemudian, notifikasi di ponsel salah satu pengunjung berbunyi. Video ibu-ibu diseret satpam dari mobil tarikan Leasing Besan. Sudah masuk akun gosip kota dengan ribuan penonton. Dunia Nyonya Maya telah runtuh. Dan semua orang baru saja mendapat tiket baris terdepan untuk menyaksikan kehancurannya. Kembali ke kediaman Tuan Baskoro, suasana pesta masih berlangsung dengan tenang, seolah tak ada badai yang baru saja terjadi di luar sana. Alunan musik jazz instrumental mengalun lembut, menemani para kerabat yang kini sedang menikmati hidangan penutup dan kopi premium. Kontrasnya luar biasa. Di luar sana, di lobi mal, mertuaku baru saja dipermalukan. Di sini, di rumah ayah, kami semua duduk dalam ketenangan yang mematikan. Aku duduk diam di kursiku, tatapanku lurus ke depan, mencoba menulikan telinga dari suara kunyahan Rizky yang masih lahap di sebelahku. Rizky tampak begitu damai, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan mobil mewah, dan yang lebih penting, pekerjaannya. Ia sesekali bersendawa kecil, masih merasa dirinya adalah menantu emas yang tak tersentuh. Ia merasa ayahku sudah setuju dengan keputusannya. Tak tahu bahwa ketenangan di ruangan ini adalah ketenangan sebelum tsunami menghantam. Tiba-tiba, ponsel Rizky yang tergeletak di meja bergetar hebat. Dering lagu dangdut dengan volume maksimal memecah keheningan yang syahdu, membuat beberapa omku menoleh dengan tatapan terganggu. Rizky, dengan cepat, menyambar ponselnya. Melihat nama, Ibu, di layar, ia tersenyum lebar. Mengira ibunya menelepon untuk mengucapkan terima kasih karena telah membela gengsinya. Ia mengangkat telepon tanpa beranjak dari meja makan, membiarkan semua orang mendengarkan percakapannya. Namun, senyum di wajah Rizky lenyap dalam sekejap mata. Suara yang keluar dari seberang sana bukanlah ucapan terima kasih, melainkan jeritan histeris yang diselingi tangisan pilu. Suara Nyonya Maya begitu keras, bergetar. Bahkan aku yang duduk di sebelahnya bisa mendengar samar-samar. Rizky mendengarkan laporan ibunya yang terputus-putus. Mobil ditarik paksa, ia dipermalukan, diperlakukan seperti kriminal,
dan kini terdampar di pinggir jalan. Wajah Rizky berubah drastis. Dari merah padam karena malu menjadi pucat pasi karena marah. Otak sempitnya langsung menyimpulkan bahwa ini adalah ulahku. Ia pasti berpikir aku diam-diam melapor ke polisi atau membatalkan asuransi mobil Alphard itu karena sakit hati. Kemarahannya memuncak, seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Ia membanting sendoknya ke piring hingga menimbulkan bunyi perang yang nyaring, membuat semua kerabat terdiam seketika. Rizky berdiri mendadak. Kursinya berdecit keras menggesek lantai marmer. Dengan mata melotot, ia menunjuk wajahku yang masih duduk tenang. Ia membentakku di depan puluhan kerabat yang hadir. Ia menuduhku sebagai istri durhaka yang tega mempermalukan mertuanya sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan, Amira? Dasar wanita tidak tahu terima kasih. Apa maumu sampai mobil itu ditarik? Teriak Rizky. Urat-urat lehernya menonjol. Wajahnya beringas, siap meluapkan segala caci maki. Aku mendongak, menatap suamiku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan lelah yang mendalam. Namun, sebelum aku sempat membuka mulut untuk membela diri, sebuah suara bariton ayah menginterupsi, memotong amarah Rizky seperti pisau panas memotong mentega. Tuan Baskoro berdiri dari kursi utamanya. Gerakannya pelan, tidak terburu-buru, namun memiliki aura yang membuat semua orang menahan napas. Ayah tidak berteriak. Ia hanya mengangkat satu tangannya sedikit, memberi isyarat agar Rizky diam. Ajaibnya, Rizky yang sedang berapi-api itu terdiam seketika. Mulutnya masih sedikit terbuka. Tuan Baskoro berjalan memutari meja. Langkahnya tegap, mendekati menantunya. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Rizky, menatap mata pria muda itu dengan sorot mata yang tajam dan menusuk. Sorot mata seorang pengusaha yang sudah melihat ratusan kali drama kehancuran. Tidak ada yang salah dengan mobil itu, kata ayah dengan nada datar. Mobil itu ditarik karena pemilik aslinya, yaitu perusahaan, memutuskan bahwa pemakainya saat ini tidak layak. Ayah melanjutkan ucapannya, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Ia mengatakan bahwa ia mendengar ibu Rizky membutuhkan kendaraan. Ayah menyuruh Rizky segera menyusul ibunya yang sedang kepanasan di pinggir jalan. Rizky gelagapan. Ia mencoba membela diri dengan alasan harus kembali ke kantor. Tetapi ayah memotongnya lagi dengan ketenangan yang mematikan. Ayah meminta kunci mobil sedan dinas yang dibawa Rizky. Rizky refleks memegang saku celananya, enggan menyerahkan kunci itu. Ayah tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. Ia berkata bahwa mobil itu adalah fasilitas untuk karyawan, dan karena per jam 5 sore hari ini, nama Rizky sudah dicoret dari daftar karyawan perusahaan karena pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan aset, maka Rizky tidak lagi berhak atas mobil tersebut. Berita pemecatan itu disampaikan begitu saja di sela-sela acara makan keluarga. Darah di wajah Rizky seolah tersedot habis. Ia dipecat. Dipecat di depan semua keluarga besarku. Ia mencoba mencari dukungan, menoleh ke arah paman dan bibiku, tetapi mereka semua memandanginya dengan tatapan jijik dan dingin. Tidak ada satupun yang bersimpati. Tuan Baskoro mengulurkan tangannya, meminta kunci. Dengan tangan gemetar, Rizky merogoh saku dan menyerahkan kunci mobil sedan itu. Rasanya seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Namun, penghinaan itu belum selesai. Ayah merogoh saku batiknya, mengeluarkan selembar uang kertas berwarna merah. Uang 100.000 rupiah. Ayah melipat uang itu dengan rapi, lalu menyelipkannya ke dalam saku kemeja batik Rizky. Ayah menepuk saku itu pelan. Itu ongkos untuk naik ojek, bisik ayah. Namun cukup keras untuk didengar orang di sekelilingnya. Taksi premium terlalu mahal. Kamu harus mulai belajar berhemat, seperti yang kamu katakan tadi soal Amira. Ayah kemudian memberi kode mata kepada kepala keamanan rumah. 2 orang berbadan kekar mendekat, berdiri mengapit Rizky, memberikan tekanan psikologis yang kuat. Rizky menatapku untuk terakhir kalinya, berharap aku membelanya, tapi aku sudah membuang muka. Aku sibuk menuangkan teh hangat untuk ibuku, seolah Rizky sudah tidak ada di sana. Dengan langkah gontai dan harga diri yang hancur berkeping-keping, Rizky digiring keluar dari ruang makan yang megah itu, menuju pintu keluar. Di belakangnya,
Obrolan keluarga perlahan kembali terdengar, seolah-olah sampah yang mengganggu pemandangan baru saja dibuang pada tempatnya. Rizky melangkah keluar dari gerbang besi tinggi kediaman Tuan Baskoro dengan perasaan yang campur aduk antara amarah dan rasa malu yang menghancurkan tulang. Dua petugas keamanan yang mengawalnya masih terus membayanginya hingga ke trotoar. Tatapan mereka seolah berbicara lantang. Rizky kini hanyalah sampah yang harus segera disingkirkan dari area properti mewah tersebut. Ketika gerbang otomatis itu tertutup di belakangnya dengan bunyi dentuman logam yang berat, Rizky merasa seolah pintu menuju kehidupan nyamannya baru saja dikunci selamanya. Langit yang sedari tadi mendung akhirnya menumpahkan isinya, dan hujan turun dengan deras dan dingin. Rizky buru-buru berteduh di bawah pohon rindang. Kemeja batik sutra mahalnya yang ia beli dengan kartu kredit tambahanku kini mulai basah dan menempel di kulit. Ia merogoh saku celananya dengan panik, mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia harus segera pergi dari tempat ini sebelum ada tetangga atau kenalan ayah yang melihatnya berdiri menyedihkan seperti pengemis berdasi. Rizky membuka aplikasi ojek online dengan jari gemetar. Tetapi masalah baru muncul. Kompleks perumahan ayah memiliki aturan keamanan yang sangat ketat. Aplikasi itu menunjukkan notifikasi bahwa pengemudi tidak diizinkan masuk ke area klaster privat untuk penjemputan. Ia mencoba menelepon pos satpam, berharap mereka mau membukakan gerbang akses untuk ojeknya, tetapi panggilannya ditolak. Nomornya jelas sudah diblokir, atau ditandai untuk diabaikan. Tidak ada pilihan lain. Rizky harus berjalan kaki menuju gerbang utama kompleks yang jaraknya hampir 2 kilometer. Jarak yang biasanya ia tempuh dalam hitungan menit dengan mobil ber-AC, kini membentang di hadapannya sebagai jalur penyiksaan. Rizky mulai berjalan dengan langkah berat. Sepatu pantofel mengkilap miliknya menginjak genangan air kotor di aspal. Hujan semakin deras, disertai angin kencang yang membuat payung-payung pohon bergoyang hebat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Rizky sudah basah kuyup seutuhnya. Ia mengutukku, mengutuk ayah, mengutuk takdir. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Menurut logikanya yang bengkok, seharusnya sebagai menantu ia berhak menikmati semua fasilitas itu. Ia tidak menyadari bahwa masalah utamanya adalah ketidaktahudiannya yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Setelah berjalan tertatih-tatih menembus badai, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menyinari punggungnya dari arah belakang. Rizky menyingkir ke tepi trotoar, berharap mobil itu hanya tetangga yang lewat. Tapi mobil itu melambat saat mendekatinya. Itu adalah sebuah SUV besar, sebuah Alphard hitam, jenis mobil yang sama persis dengan yang ditarik dari ibunya tadi siang. Namun, ini adalah unit yang benar-benar baru, dan plat nomornya masih merah. Kaca jendela mobil itu bening, dan Rizky bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di dalamnya. Di kursi pengemudi, duduklah seorang sopir pribadi ayah, sementara di kursi belakang, duduklah aku dan ayah. Aku sudah mengganti pakaianku dengan busana yang lebih hangat, sedang memegang cangkir tumbler berisi minuman panas. Wajahku terlihat damai. Mobil itu melintas pelan tepat di samping Rizky. Waktu seolah berjalan lambat. Rizky menatap lekat-lekat wajahku, berharap aku akan menoleh, melihat suaminya yang kedinginan dan meminta ayah berhenti. Namun harapan itu hancur. Aku menatap lurus ke depan, tatapanku kosong, seolah Rizky hanyalah tiang listrik atau tong sampah di pinggir jalan yang tidak layak mendapatkan perhatian. Mobil itu pun kembali melaju, bannya melindas genangan air yang cukup dalam, menyipratkan lumpur coklat pekat tepat ke celana bahan Rizky yang sudah basah. Rizky berdiri mematung, mandi lumpur dan air hujan, menatap lampu belakang mobil mewah itu menghilang di tikungan jalan, meninggalkan ia sendirian dalam dingin yang menusuk tulang. 1 jam kemudian, Rizky akhirnya sampai di rumah kontrakannya. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru kedinginan. Ia masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu, berharap menemukan sedikit kehangatan atau setidaknya tempat untuk meluapkan emosi. Namun, pemandangan yang menyambutnya di ruang tamu justru membuat kepalanya semakin pening. Rumah itu berantakan. Di sofa ruang tamu, Nyonya Maya duduk meringkuk, rambutnya acak-acakan, sisa maskara luntur masih membekas di pipinya. Ibunya juga basah kuyup. Rupanya, ia juga kesulitan mendapatkan tumpangan yang layak dari Mal dan harus berjuang sendiri.
Melihat Rizky pulang dengan keadaan yang sama menyedihkannya, Nyonya Maya bukannya bertanya kabar atau mengambilkan handuk. Nyonya Maya langsung berdiri dan meledak dalam amarah. Ia menunjuk-nunjuk wajah Rizky, berteriak menanyakan di mana tanggung jawab Rizky sebagai anak laki-laki. Ia menceritakan kembali tragedi di mal dengan versi yang sudah didramatisir, mengatakan bahwa ia diperlakukan seperti kriminal dan ditertawakan oleh seluruh kota. Ia menyalahkan Rizky yang tidak becus mengurus istri, menuduh Rizky terlalu lembek padaku sehingga aku berani bertindak kurang ajar dengan menarik mobil fasilitas. Teriakan Nyonya Maya melengking memenuhi ruangan rumah yang tidak terlalu besar itu, membuat telinga Rizky berdenging. Rizky yang sudah lelah fisik dan mental, tidak tahan lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membalas teriakan ibunya. Ia melempar tas kerjanya ke lantai dan berteriak bahwa semua ini terjadi karena keserakahan ibunya yang ingin pamer. Aku dipecat. Aku diusir. Dipermalukan di depan keluarga besar Amira. Dan itu semua gara-gara mulutmu yang tidak bisa dijaga soal mobil itu. Teriak Rizky. Nyonya Maya terdiam sejenak mendengar kata dipecat. Matanya membelalak. Namun, ego wanita itu terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia justru membalikan fakta, mengatakan bahwa kalau Rizky benar-benar sukses dan kaya raya seperti yang selalu ia banggakan, pemecatan itu tidak akan menjadi masalah. Pertengkaran ibu dan anak itu berlangsung sengit, saling melempar kesalahan, membuka aib satu sama lain yang selama ini mereka tutupi dengan kedok keluarga harmonis dan kaya. Perdebatan itu baru terhenti ketika perut mereka berdua berbunyi nyaring secara bersamaan. Rasa lapar mengambil alih emosi mereka. Mereka baru sadar bahwa sejak siang tadi belum ada satupun makanan yang masuk ke perut mereka. Makanan mewah di pesta ayah sudah menjadi kenangan. Kelelahan akibat stres dan hujan-hujanan membuat rasa lapar itu terasa menyakitkan. Rizky menghela napas panjang, mencoba menurunkan egonya. Ia duduk di sofa yang basah, lalu mengeluarkan ponselnya lagi. Ia berniat memesan makanan cepat saji yang banyak dan mahal untuk meredakan stres. Setidaknya, pikirnya, makanan enak bisa sedikit mengobati hari yang buruk ini. Rizky membuka aplikasi pesan antar makanan. Jarinya memilih menu paket keluarga dari restoran ayam goreng favoritnya. Tanpa ragu, ia menekan tombol pesan, memilih metode pembayaran kartu kredit yang sudah tersimpan di aplikasi. Namun, alih-alih notifikasi pesanan diterima, sebuah pesan error berwarna merah muncul di layar. Transaksi gagal. Pembayaran ditolak oleh bank penerbit. Rizky mengerutkan kening. Ia berpikir mungkin ada gangguan jaringan. Ia mencoba lagi, kali ini menggunakan kartu kredit kedua, kartu platinum yang selama ini ia banggakan di depan teman-temannya. Hasilnya sama, declinet. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mencoba kartu debit, kartu belanja, semua kartu yang terdaftar di dompet digitalnya. Satu persatu, semuanya menolak transaksi. Saat itulah realita menamparnya dengan keras. Ia baru ingat, semua kartu itu adalah kartu tambahan yang induk rekeningnya adalah rekening gajiku. Selama ini, aku yang membiayai gaya hidup mereka, dan Rizky hanya menumpang gesek. Jari Rizky gemetar hebat. Ia membuka aplikasi mobile banking untuk mengecek saldo rekening pribadinya. Angka yang tertera di layar membuatnya lemas. Hanya Rp150.000. Itu sisa uang hasil kerjanya sendiri. Sisanya sudah habis untuk cicilan barang-barang elektronik ibunya bulan lalu. Rekening itu pun kini statusnya mungkin akan segera dibekukan karena ia sudah dipecat. Rizky menatap Nyonya Maya dengan wajah pucat pasi. Ia berkata terbata-bata bahwa semua kartu tidak bisa dipakai. Amira sudah memblokir semuanya. Nyonya Maya menjerit frustrasi, melempar bantal sofa ke arah Rizky, meratapi nasibnya yang harus kelaparan di rumah sendiri. Seolah penderitaan itu belum cukup lengkap. Tiba-tiba terdengar bunyi bip-bip-bip yang nyaring dan konstan dari arah meteran listrik di luar rumah. Itu adalah suara peringatan saldo token listrik yang sudah kritis. Selama ini, token listrik selalu diisi otomatis oleh asisten rumah tangga ayah yang mengurus kebutuhan logistik kami. Kini, tidak ada lagi fasilitas itu. Bunyi peringatan itu terdengar seperti hitung mundur bom waktu. Rizky merogoh saku, mencari uang tunai pemberian ayah tadi.
Uang 100.000 rupiah itu basah kuyup dan lecek. Belum sempat ia berpikir untuk lari membeli pulsa listrik di minimarket depan. Bunyi cetek terdengar keras. Seketika itu juga, seluruh lampu di rumah padam. Kipas angin berhenti berputar. Televisi mati. Kegelapan total menyelimuti mereka. Di dalam kegelapan yang pengap itu, terdengar isak tangis Nyonya Maya yang mulai merengek seperti anak kecil yang ketakutan. Rizky duduk bersandar di sofa dalam gelap. Perutnya perih karena lapar, badannya menggigil kedinginan, dan dompetnya kosong melompong. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang manja, Rizky merasakan apa itu miskin yang sesungguhnya. Tidak ada makanan, tidak ada cahaya, dan tidak ada jalan keluar. Pagi itu, matahari terbit dengan terik yang menyengat. Kontras dengan suasana suram di dalam rumah kontrakan Rizky yang masih gelap gulita tanpa aliran listrik. Rizky terbangun dengan tubuh lengket penuh keringat. Ia membuka matanya dengan kepala yang berdenyut nyeri. Sisa-sisa stres dan kelaparan semalam masih menghantui fisiknya. Tidak ada sarapan yang tersedia. Yang paling parah, tidak ada air bersih yang mengalir di kamar mandi karena pompa air juga bergantung pada listrik yang sudah diputus. Dengan terpaksa, Rizky mandi menggunakan sisa air di bak yang sudah keruh, lalu mengenakan kembali kemeja kerjanya yang kemarin basah kuyup. Kemeja itu kini kering namun kusut, berbau apek, dan noda lumpur di celananya masih terlihat samar. Ia menatap cermin yang retak di sudut kamar, melihat pantulan dirinya yang kacau balau, wajah kusam, mata merah kurang tidur, dan janggut yang mulai tumbuh tidak rapi. Namun, ego besarnya masih memaksanya untuk berangkat ke kantor. Dalam benaknya yang masih menyangkal realita, Rizky berpikir bahwa pemecatan kemarin hanyalah gertakan emosional ayah. Ia yakin, jika ia datang, menunjukkan dedikasi kerja, dan meminta maaf, ayah akan luluh. Perjalanan menuju kantor pusat Baskoro Group, yang biasanya ia tempuh dengan nyaman di dalam mobil ber-AC, kini menjadi siksaan tersendiri. Ia harus berjalan kaki ke jalan raya, lalu berdesak-desakan di dalam bus kota yang penuh sesak dengan aroma keringat ribuan penumpang lain. Sesampainya di kawasan bisnis, Rizky berjalan menuju gedung pencakar langit milik ayah dengan langkah yang diusahakan tegap. Ia merapikan kerahnya, mencoba mengembalikan wibawa yang sudah hilang. Namun, tatapan beberapa mantan rekan kerja yang berpapasan dengannya di trotoar terasa berbeda. Mereka tidak menyapa, melainkan membuang muka atau berbisik-bisik sambil melirik sinis. Rupanya, kabar tentang kejadian di pesta dan video ibunya yang viral sudah menyebar lebih cepat daripada langkah kakinya. Rizky memasuki lobi gedung yang megah dengan lantai marmer mengilap. Ia berjalan menuju gerbang masuk otomatis, mengeluarkan kartu identitas karyawannya yang tergantung di leher. Ia menempelkan kartu itu ke mesin pemindai. Biasanya, lampu akan berubah hijau dan palang pintu akan terbuka. Namun, kali ini, mesin itu mengeluarkan bunyi buzzer panjang yang nyaring, dan lampu indikator menyala merah terang. Tulisan, akses ditolak, terpampang jelas di layar kecil mesin tersebut. Rizky mencoba menempelkannya lagi, sekali, 2 kali, 3 kali, dengan kepanikan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Antrean karyawan di belakangnya mulai menggerutu kesal. Bunyi penolakan itu terdengar seperti sirene yang mengumumkan statusnya sebagai orang buangan. Sebelum Rizky sempat memukul mesin itu karena frustrasi, 2 orang petugas keamanan gedung yang berbadan besar sudah berdiri di hadapannya. Salah satu dari mereka adalah kepala regu keamanan yang dulu sering Rizky suruh-suruh untuk membelikan rokok atau membawakan barang belanjaan ibunya. Namun, hari ini, tatapan petugas itu dingin dan asing, seolah ia sedang melihat orang asing yang mencurigakan. Petugas itu tidak memberi hormat. Dengan suara datar dan tegas, ia memberitahu Rizky bahwa ia dilarang masuk ke area kantor. Perintah itu datang langsung dari direksi. Petugas keamanan itu kemudian membungkuk sedikit untuk mengambil sebuah kotak kardus bekas mie instan yang sudah diletakkan di bawah meja resepsionis. Ia menyodorkan kotak itu ke dada Rizky. Di dalam kotak itu tergeletak barang-barang pribadi Rizky yang sudah dibersihkan dari meja kerjanya. Sebuah bingkai foto kami yang kacanya sudah retak, muk kopi bertuliskan, "Bos," dan beberapa batang pulpen murah.
Di atas tumpukan barang rongsokan itu tergeletak sebuah amplop putih tersegel dengan kop surat resmi perusahaan. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja. Rizky membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu baris demi baris kalimat hukum yang baku namun mematikan. Alasan pemecatan tertulis dengan huruf tebal, pelanggaran berat kode etik, penyalahgunaan aset perusahaan, dan perilaku yang mencoreng citra korporasi. Tidak ada pesangon. Rizky berdiri terpaku di tengah lobi yang ramai, memeluk kotak kardus itu seperti orang linglung. Ia merasa telanjang di hadapan ratusan orang yang lalu lalang. Rasa malunya membakar wajah hingga ke telinga. Ia berbalik badan dan berjalan gontai keluar gedung, menjauh dari tempat yang dulu memberinya identitas dan kebanggaan. Ia duduk di bangku taman kota tak jauh dari sana, mengeluarkan ponselnya. Ia tidak mau menyerah. Ia yakin, dengan pengalamannya selama 3 tahun di perusahaan besar, ia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, bahkan mungkin di perusahaan kompetitor ayah. Dengan sisa kuota internet yang menipis, ia mulai menelepon beberapa kenalannya. Panggilan pertama tersambung ke seorang manajer pemasaran di perusahaan properti lain yang dulu pernah mencoba membajaknya. Rizky berusaha terdengar ceria, menyapa dengan akrab dan basa-basi sejenak, sebelum mengutarakan niatnya bahwa ia sedang mencari tantangan baru. Namun, nada suara orang di seberang sana terdengar canggung dan terburu-buru. Orang itu memotong pembicaraan Rizky dan berkata terus terang bahwa ia sudah mendengar apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa industri bisnis ini sangat sempit, dan kabar tentang penyalahgunaan aset adalah racun bagi reputasi siapapun. Tidak ada perusahaan bona fide yang berani mempekerjakan seseorang yang dipecat langsung oleh Tuan Baskoro dengan catatan integritas yang buruk, katanya. Orang itu meminta maaf lalu menutup telepon dengan cepat. Rizky mencoba menelepon kontak kedua, ketiga, hingga ke-10. Hasilnya sama. Ada yang tidak mengangkat, ada yang langsung memblokir nomornya, dan ada yang terang-terangan berkata bahwa nama Rizky sudah masuk dalam daftar hitam asosiasi HRD industri tersebut. Ayahku benar-benar menutup semua pintu. Di bawah terik matahari Jakarta yang kejam, Rizky menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan masa depannya. Ia kini adalah pengangguran dengan reputasi sampah yang tidak laku dijual dimanapun. Hukuman ayah bukan hanya menyakitkan, tapi juga total. 1 minggu berlalu sejak insiden pengusiran itu, dan hidup Rizky semakin terperosok ke dalam lubang kesulitan. Ia dan ibunya bertahan hidup di rumah kontrakan gelap itu dengan menjual satu persatu barang elektronik yang tersisa, mulai dari televisi hingga blender, ke tukang loak keliling dengan harga sangat murah. Uang hasil penjualan itu hanya cukup untuk makan nasi bungkus sehari sekali dan membeli lilin untuk penerangan. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang kurir pengadilan yang mengantarkan surat panggilan sidang. Aku resmi menggugat cerai Rizky. Rizky membaca surat gugatan itu dengan mata berbinar licik. Otak manipulatifnya melihat ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai peluang emas. Ia berpikir tentang harta Gonogini selama 3 tahun menikah. Kekayaan ayah dan semua pemberiannya sangat banyak. Menurut logikanya, ia berhak atas setengah dari harta itu karena ia adalah suami sah. Nyonya Maya, yang sedang mengunyah nasi bungkus dingin di sudut ruangan, langsung bersemangat ketika mendengar soal gugatan harta itu. Ia membisikkan racun ke telinga anaknya, menyuruh Rizky untuk menuntut pembagian rumah mewah yang pernah kami tinggapi, mobil, dan saham perusahaan ayah. Nyonya Maya meyakinkan Rizky bahwa hukum pasti memihak suami, dan aku tidak akan tega membiarkan mantan suaminya melarat. Dengan sisa uang terakhir, Rizky menyewa seorang pengacara murah yang berkantor di ruko pinggiran kota. Seorang pengacara yang lebih banyak membual daripada memenangkan kasus. Namun, Rizky sudah tidak punya pilihan lain. Ia datang ke pengadilan dengan keyakinan semu bahwa ia akan keluar sebagai jutawan baru. Hari persidangan tiba. Suasana di pengadilan agama terasa kaku dan dingin. Rizky datang mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, meski terlihat sedikit longgar karena berat badannya turun drastis. Ia duduk di kursi tergugat dengan wajah yang dibuat semiskin mungkin untuk memancing simpati hakim, namun matanya memancarkan keserakahan. Di sisi lain ruangan, pintu terbuka dan masuklah aku. Penampilanku sungguh berbeda.
Aku terlihat bercahaya, mengenakan gamis berwarna biru laut yang elegan dan kerudung syar'i yang menjuntai rapi. Wajahku bersih, tenang, dan memancarkan aura ketegasan yang belum pernah Rizky lihat sebelumnya. Aku tidak datang sendiri. Aku didampingi oleh tim pengacara hukum keluarga terbaik di negeri ini, orang-orang berjas mahal yang membawa tas kerja kulit berisi tumpukan dokumen. Persidangan dimulai dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban. Ketika tiba giliran membahas harta bersama, pengacara Rizky langsung menyerang dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Ia meminta pembagian aset senilai miliaran rupiah, mengklaim bahwa Rizky memiliki andil dalam mengelola bisnis keluarga dan menjaga stabilitas rumah tangga. Rizky bahkan dengan berani menambahkan air mata buaya, mengatakan bahwa ia telah diusir secara tidak manusiawi tanpa membawa harta sedikitpun. Namun, senyum kemenangan di wajah Rizky dan ibunya tidak bertahan lama. Pengacara utamaku, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal dan tatapan setajam elang, berdiri dengan tenang. Ia tidak membantah klaim Rizky dengan kata-kata emosional, melainkan dengan data. Ia meminta izin kepada majelis hakim untuk menyajikan bukti audit forensik keuangan rumah tangga kami selama 3 tahun pernikahan. Pengacara itu membuka sebuah kotak besar berisi tumpukan rekening koran, tagihan kartu kredit, dan bukti transfer yang tebalnya seperti batu bata. Ia mulai memaparkan fakta yang mengejutkan. Ternyata, selama menikah, Rizky tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun kepadaku. Gaji Rizky yang tidak seberapa itu selalu habis digunakan untuk keperluan pribadi dan gaya hidup Nyonya Maya. Lebih parah lagi, pengacara menunjukkan bukti bahwa semua fasilitas mewah yang dinikmati Rizky dan ibunya, liburan ke luar negeri, tas-tas bermerek Nyonya Maya, perhiasan, hingga biaya renovasi rumah ibunya di kampung, semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan atas namaku. Secara hukum, penggunaan dana tersebut tanpa izin tertulis dan di luar kewajaran nafkah suami istri dikategorikan sebagai utang. Pengacara menyajikan rekapitulasi total pengeluaran hedonisme Rizky dan ibunya yang mencapai angka fantastis, 2,5 miliar rupiah. Ruang sidang mendadak hening. Angka itu begitu besar hingga membuat hakim ketua mengerutkan kening dan menatap Rizky dengan pandangan menyelidik. Rizky pucat pasi. Ia mencoba membantah, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari istri. Namun, aku akhirnya angkat bicara. Dengan suara yang lembut namun tegas, aku menyatakan di bawah sumpah bahwa aku tidak pernah memberikan izin penggunaan uang sebesar itu untuk foya-foya mertua, sementara aku sendiri seringkali harus berhemat untuk modal usaha butikku. Aku mengungkapkan bahwa selama ini aku diam karena ingin menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi karena Rizky yang memulai tuntutan gonogini, maka aku berhak menagih kembali uangku. Pengacara lalu mengajukan gugatan rekonvensi, atau gugatan balik. Ia meminta agar Rizky mengembalikan seluruh uang tersebut, atau aset yang dibeli dengan uang itu akan disita sebagai ganti rugi. Palu hakim diketuk dengan suara yang menggelegar, terdengar seperti vonis mati bagi masa depan Rizky. Majelis hakim, setelah menimbang bukti-bukti yang tak terbantahkan, memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai dan menolak seluruh tuntutan gonogini Rizky. Lebih lanjut, hakim memutuskan bahwa Rizky terbukti memiliki kewajiban pengembalian dana yang digunakan secara tidak sah. Sebagai jaminannya, hakim memerintahkan penyitaan aset atas nama tergugat atau keluarganya yang terbukti dibeli dari aliran dana tersebut. Itu artinya, rumah satu-satunya milik Nyonya Maya di kampung, yang sertifikatnya baru saja ditebus menggunakan uang kartu kreditku, akan disita oleh negara untuk dilelang. Mendengar putusan itu, Nyonya Maya menjerit histeris di ruang sidang. Tubuhnya mengejang, matanya terbelalak, tidak percaya bahwa keserakahannya justru menjadi bumerang yang menghancurkan sisa harta yang ia miliki. Ia jatuh pingsan di lantai pengadilan, menciptakan kegaduhan. Rizky terpaku di kursinya. Tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut. Ia menatapku, berharap ada belas kasihan di mata wanita yang pernah mencintainya itu. Namun, aku sudah berdiri, merapikan kerudungku, dan berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangku, petugas medis masuk untuk menggotong Nyonya Maya. Sementara Rizky menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Ia datang ingin menjadi kaya, tapi pulang sebagai gelandangan yang memiliki utang miliaran rupiah.
Kehidupan Rizky dan Nyonya Maya berubah 180 derajat setelah palu hakim diketuk di pengadilan agama. Eksekusi penyitaan aset berlangsung jauh lebih cepat dan kejam daripada yang pernah mereka bayangkan. Rumah satu-satunya milik Nyonya Maya di kampung halaman, yang selama ini selalu diagung-agungkan sebagai simbol kesuksesan perantauan anak lelakinya, kini telah dipasangi plang besi berwarna merah mencolok bertuliskan kalimat penyitaan oleh negara. Tidak ada lagi tempat untuk pulang. Tidak ada lagi aset untuk digadaikan, dan tidak ada lagi sisa uang di rekening untuk sekadar menyewa tempat tinggal yang layak. Mereka diusir paksa dari kontrakan sebelumnya, karena sudah menunggak pembayaran selama 2 bulan berturut-turut. Kini, mereka terdampar di sebuah petak kontrakan kumuh di pinggiran kota yang sangat padat. Lokasi tempat tinggal baru mereka berada di ujung gang sempit yang becek, di mana sinar matahari sulit menembus karena terhalang atap-atap rumah yang saling berimpitan. Dinding kontrakan itu terbuat dari bata kasar yang belum diplester semen, atap asbesnya bocor di sana-sini, dan udara di dalamnya terasa pengap bercampur bau selokan yang menggenang tepat di depan pintu kayu yang sudah lapuk. Di dalam petak sempit itu, kemewahan adalah kata yang sudah punah. Tidak ada lagi kasur pegas empuk yang biasa memanjakan punggung mereka. Tidak ada pendingin udara. Hanya selembar tikar pandan tipis yang menjadi alas tidur mereka berdua di atas lantai semen yang dingin. Setiap malam, mereka harus tidur ditemani nyamuk-nyamuk ganas dan suara berisik tikus yang berlarian di plafon. Nyonya Maya, wanita yang dulu selalu tampil memukau dengan perawatan kulit jutaan rupiah dan pakaian bermerek, kini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Wajahnya kusam dan berminyak. Keriput halus mulai terlihat jelas dan dalam karena gerusan stres. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi di salon mahal, kini seringkali lepek, berbau apek, dan hanya diikat asal-asalan. Tidak ada lagi teman-teman sosialita yang memuji. Setiap hari, Nyonya Maya harus bangun sebelum azan subuh berkumandang, bukan untuk pergi senam pagi atau persiapan arisan, melainkan untuk mulai bekerja sebagai buruh cuci gosok bagi tetangga-tetangganya. Demi menyambung hidup agar tidak mati kelaparan, mantan sosialita palsu ini terpaksa merendahkan dirinya, melakukan pekerjaan kasar yang dulu sangat ia hina. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang cangkir teh porselen, kini menjadi kasar, kapalan, dan pecah-pecah akibat terkena detergen murah yang panas di kulit. Seringkali, ia menangis sendirian di kamar mandi umum saat sedang menyikat noda di baju orang lain, meratapi nasibnya yang harus menjadi pelayan bagi orang-orang yang status ekonominya dulu ia anggap rendahan. Namun, tetangga kontrakan tidak ada yang bersimpati. Mereka justru sering mencibir dan memarahi Nyonya Maya karena kerjanya yang lamban, kurang bersih, dan masih suka mengeluh. Keadaan Rizky tidak kalah menyedihkan. Bahkan bisa dibilang ia mengalami kehancuran mental yang lebih parah daripada ibunya. Ijazah sarjana dari universitas ternama yang dulu ia bangga-banggakan, kini tidak lebih berharga dari kertas pembungkus gorengan. Sebagai karyawan yang tidak jujur, pelaku penggelapan aset, dan orang yang dipecat secara tidak hormat oleh perusahaan besar ayahku, ia ditolak mentah-mentah di semua perusahaan. Akhirnya, demi bisa makan sesuap nasi, Rizky terpaksa membuang jauh-jauh gengsi setinggi langit yang dulu ia miliki. Ia bekerja serabutan di pasar induk kota sebagai kuli panggul harian. Setiap malam hingga dini hari, Rizky harus memanggul karung-karung beras, sayuran, dan bawang seberat 50 kg dari truk ekspedisi ke lapak pedagang. Punggungnya yang biasa bersandar nyaman di kursi ergonomis kantor ber-AC, kini lecet, memar, dan membungkuk menahan beban berat yang menyiksa tulang belakangnya. Kulitnya yang dulu bersih terawat, kini terbakar matahari, hitam legam, berminyak, dan penuh daki. Kakinya yang dulu selalu terbungkus sepatu pantofel kulit mengkilap, kini hanya beralaskan sandal jepit tipis yang sudah putus disambung peniti, melangkah di atas beceknya pasar yang penuh sampah busuk. Rizky seringkali harus berebut angkutan barang dengan kuli lain yang lebih kuat, dan tak jarang ia didorong hingga jatuh ke lumpur, menjadi bahan tertawaan orang-orang pasar. Mereka tidak tahu bahwa ia dulu adalah seorang manajer muda yang arogan. Setiap kali Rizky pulang ke kontrakan peta itu dengan tubuh remuk redam dan upah recehan yang hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi, suasana di rumah bukan memberinya ketenangan untuk beristirahat, melainkan menyambutnya dengan neraka baru. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi makanan sehari-hari yang tidak terelakkan.
Nyonya Maya yang tidak terima hidup susah terus-menerus menyalahkan Rizky atas semua penderitaan ini. Dengan suara melengking, ia memaki Rizky sebagai anak laki-laki yang tidak berguna, yang bodoh karena tidak becus menjaga istri kaya raya sepertiku. Rizky yang sudah lelah fisik dan mental, tidak lagi dia menerima cacian seperti dulu. Rasa hormatnya pada sang ibu telah terkikis habis oleh kenyataan pahit. Ia membalas makian ibunya dengan kata-kata yang jauh lebih kejam dan menyakitkan. Ia berteriak di depan wajah ibunya bahwa semua ini adalah karma dari mulut sombong dan gaya hidup pamer Nyonya Maya yang ingin terlihat kaya dengan mobil curian. Teriakan-teriakan penuh kebencian mereka seringkali berakhir dengan pemecahan piring plastik atau bantingan pintu yang keras. Di dalam petak sempit yang panas dan pengap itu, kasih sayang antara ibu dan anak telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa saling benci, tuduh-menuduh, dan penyesalan mendalam yang sudah terlambat untuk diperbaiki. Mereka terjebak bersama dalam kubangan kemiskinan yang mereka gali sendiri, tanpa ada harapan untuk bisa naik kembali. 1 tahun telah berlalu sejak badai kehancuran menimpa Rizky dan ibunya, menghapus jejak kemewahan semu yang pernah mereka nikmati. Waktu terus berjalan tanpa mempedulikan nasib mereka yang terpuruk. Sementara bagi orang-orang yang sabar dan jujur, waktu membawa hadiah yang manis. Siang itu, di sebuah restoran fine dining yang terletak di kawasan bisnis paling elit, suasana terasa sejuk, tenang, dan elegan. Lantai marmernya berkilau memantulkan cahaya lampu kristal. Restoran itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pebisnis sukses dan kalangan atas. Dan aku sedang duduk di salah satu meja terbaik. Aku dan ayah sedang merayakan pembukaan cabang kelima butik busana muslim milikku. Bisnis yang kurintis kembali dengan modal sendiri, kini berkembang pesat, membuktikan kepada dunia dan terutama pada diriku sendiri bahwa aku mampu berdiri tegak tanpa bayang-bayang nama besar ayah, apalagi suami yang hanya benalu. Penampilanku kini jauh lebih mempesona dan berwibawa dibandingkan setahun yang lalu. Aku mengenakan busana muslimah modern rancangan desainer ternama. Wajahku bersih dan bersinar alami, memancarkan ketenangan batin dan kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau tekanan batin seperti saat aku masih menjadi istri Rizky. Ayah menatapku dengan tatapan penuh kebanggaan dan kasih sayang yang meluap-luap. Di tengah perbincangan hangat dan penuh tawa itu, pandanganku tidak sengaja terarah keluar jendela kaca raksasa di sebelahku. Kaca itu tebal dan kedap suara, berfungsi sempurna memisahkan dua dunia yang bertolak belakang, dunia di dalam restoran yang tenang dan mewah, dengan dunia luar yang bising, panas, berdebu, dan kejam. Di trotoar jalan raya di depan restoran, kemacetan parah sedang terjadi. Aku melihat ada sedikit keributan kecil di area parkir liar tak jauh dari pintu masuk lobi restoran. Seorang tukang parkir liar dengan rompi oranye yang sudah kusam dan penuh noda oli sedang dimaki-maki habis-habisan oleh pemilik mobil mewah. Tukang parkir itu menunduk dalam-dalam, memohon ampun dengan gestur tubuh yang sangat menyedihkan dan ketakutan. Ia berkali-kali menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Mataku menyipit, berusaha mengenali sosok yang terasa familiar di balik penampilan gembel itu. Detik berikutnya, aku tertegun. Itu adalah Rizky, mantan suamiku. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan kemeja licin dan jam tangan mahal, kini berdiri di aspal panas tanpa alas kaki yang layak, menerima cacian orang lain demi uang receh 2.000 rupiah. Hati kecilku berdesir, bukan karena cinta yang tersisa atau rasa rindu, melainkan rasa iba yang asing. Rasanya seperti melihat orang tak dikenal yang sedang menderita. Pandanganku kemudian beralih sedikit ke arah trotoar di seberang tempat Rizky berdiri. Di sana, duduk bersimpuh seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan daster yang warnanya sudah pudar. Wanita itu sedang menjajakan tisu bungkus kecil dan masker kepada para pejalan kaki. Wajah wanita itu tertutup debu jalanan dan keringat. Keriputnya semakin dalam. Tapi aku masih bisa mengenali garis wajah Nyonya Maya dengan sangat jelas. Wanita yang dulu dengan sombong memamerkan tas palsu, yang menghinaku mandul dan bodoh di setiap kesempatan, kini harus menengadahkan tangan di pinggir jalan, berharap belas kasihan orang-orang yang lewat untuk sekadar membeli tisu 1.000 perak. Pemandangan itu begitu kontras dengan ingatan terakhirku tentang mereka. Seolah takdir ingin menunjukkan akhir yang sempurna dari sebuah drama karma. Rizky,
yang baru saja selesai dimarahi pemilik mobil, menoleh ke arah bangunan restoran mewah ini. Mungkin ia ingin berteduh sebentar atau sekadar melihat kehidupan enak yang tidak bisa ia rasakan lagi. Matanya menembus kaca jendela yang bening, dan langsung bertemu dengan mataku yang sedang menatapnya. Waktu seolah berhenti berputar bagi Rizky. Ia terpaku di tempatnya berdiri, kakinya seolah dipaku ke aspal panas. Ia melihatku duduk di dalam sana, tampak begitu cantik, bersih, bercahaya, dan bahagia. Ia melihatku dikelilingi kemewahan yang dulu pernah ia rasakan dan ia sia-siakan. Rasa malu, penyesalan yang teramat dalam, dan kehancuran harga diri menghantam dada Rizky begitu keras hingga ia merasa sesak napas. Ia melihat dengan jelas apa yang telah ia buang demi menuruti ego dan keserakahan ibunya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil namaku, ingin berlari masuk dan bersimpuh meminta maaf, tapi ia sadar. Kaca tebal itu adalah dinding pemisah nasib yang tak mungkin lagi ia tembus. Ia hanyalah debu di luar sana, sementara aku adalah berlian di dalam etalase. Aku menatap mata Rizky yang berkaca-kaca itu selama beberapa detik yang terasa panjang. Tidak ada kemarahan di wajahku, tidak ada senyum mengejek tanda puas, dan tidak ada dendam yang membara. Yang ada hanyalah tatapan datar dan tenang. Tatapan seseorang yang melihat masa lalu yang sudah selesai dan tidak lagi memiliki tempat sedikit pun dalam hidupnya. Aku perlahan mengalihkan pandanganku, memutus kontak mata itu sepihak. Aku kembali menatap ayah, yang juga menyadari kehadiran Rizky di luar sana namun memilih untuk tidak peduli. Ayah hanya mengangguk pelan padaku sambil tersenyum, memberikan isyarat tanpa suara bahwa semuanya sudah berlalu. Aku membalas senyum ayah dengan lembut. Lalu, dengan gerakan tangan yang anggun dan tegas, aku memanggil pelayan restoran. Ketika pelayan itu datang, aku meminta untuk menutup tirai jendela tersebut, beralasan sinar matahari terlalu silau. Pelayan itu mengangguk hormat, dan perlahan menarik tali tirai. Kain tebal berwarna emas itu turun inci demi inci, perlahan-lahan menutupi pemandangan jalanan, memutus pandangan Rizky terhadapku. Tirai tertutup rapat, dan bagiku, buku masa laluku pun ikut tertutup selamanya. Sementara bagi Rizky dan ibunya, hidup dalam penyesalan adalah hukuman penjara tanpa jeruji besi yang harus mereka jalani hingga akhir hayat. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi roda nasib untuk berputar sepenuhnya, tetapi waktu telah membuktikan bahwa keadilan Tuan Baskoro adalah permanen. Sejak tirai restoran itu tertutup, aku tidak pernah lagi melihat atau mendengar kabar tentang Rizky dan Nyonya Maya. Mereka sudah terhapus dari sejarah hidupku, layaknya noda yang hilang setelah dicuci berkali-kali. Hidupku, sebaliknya, terasa lebih ringan dan penuh berkah. Butik-butikku berkembang pesat, dan aku menemukan kebahagiaan sejati. Siang itu, di sebuah warung kopi sederhana yang berdinding papan kayu di pinggiran pasar induk, Rizky duduk termenung dengan tatapan kosong. Penampilannya kini jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya mulai memutih dan menipis, kulit wajahnya kasar terbakar matahari, dan giginya mulai kuning karena terlalu banyak merokok untuk mengusir stres. Ia mengenakan kaos kumal dan celana pendek yang lusuh. Di hadapannya tersaji segelas kopi hitam encer dan sepotong gorengan dingin. Satu-satunya sarapan yang mampu ia beli hari ini sebelum kembali bekerja mengangkut sayur. Perhatian Rizky teralihkan ketika pemilik warung mengeraskan volume televisi tabung tua yang bertengger di atas rak berdebu. Siaran berita pagi sedang menayangkan liputan khusus tentang profil pengusaha wanita inspiratif yang sukses menembus pasar global. Jantung Rizky seakan berhenti berdetak saat melihat wajah yang muncul di layar kaca itu. Itu adalah aku, Amira. Amira yang ia lihat di televisi sangat berbeda dengan Amira yang dulu ia kenal. Aku terlihat begitu anggun, berwibawa, dan memancarkan aura kebahagiaan yang nyata. Aku sedang diwawancarai di halaman sebuah rumah mewah yang jauh lebih besar dari rumah ayahku dulu, dikelilingi oleh taman bunga yang indah. Kamera kemudian menyorot sosok di sebelahku. Seorang pria gagah dengan senyum ramah dan tatapan teduh sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil yang lucu. Pria itu adalah suami baruku, seorang arsitek ternama yang dikenal religius dan sangat menyayangi keluarganya. Dalam wawancara itu, aku bercerita dengan mata berbinar bahwa kesuksesanku tidak lepas dari dukungan dan doa suamiku yang sekarang,
yang selalu memperlakukanku seperti ratu dan tidak pernah menuntut apapun selain kebahagiaan bersama. Aku juga menyebutkan bahwa aku baru saja mendirikan yayasan sosial untuk membantu wanita-wanita korban penelantaran rumah tangga, sebuah dedikasi dari masa laluku yang kelam. Tidak ada sedikit pun penyebutan nama Rizky dalam kisah sukses itu. Bagiku, Rizky benar-benar sudah terhapus dari sejarah. Tidak lebih dari sekadar kerikil kecil yang pernah membuatku tersandung sebelum akhirnya bisa berlari kencang. Rizky merasakan sesak yang luar biasa di dadanya, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Ia melihat betapa sempurnanya hidupku sekarang. Ia melihat cinta yang tulus di mata suami baruku, sesuatu yang dulu gagal ia berikan karena ia terlalu sibuk mengejar gengsi ibunya. Penyesalan itu datang seperti ombak besar yang menghantam karang. Namun kali ini ombak itu menenggelamkannya. Ia teringat pada Nyonya Maya, ibunya, yang kini terbaring lumpuh di kontrakan sempit mereka karena serangan stroke ringan setahun lalu. Ibunya yang dulu sombong itu kini hanya bisa menangis dan meracau dalam tidurnya, menghabiskan hari tua dalam popok dewasa yang jarang diganti karena ketiadaan uang, tanpa ada teman sosialita yang menjenguk. Rizky meletakkan uang koin recehan di atas meja warung dengan tangan gemetar, lalu beranjak pergi. Ia meninggalkan tayangan televisi yang masih menampilkan tawa bahagia keluarga kecilku. Ia berjalan keluar menuju hiruk-pikuk pasar yang becek, memikul kembali karung bawang yang berat di pundaknya. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh di pipi Rizky. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan, melainkan kesadaran bahwa ia pernah memiliki berlian di genggamannya. Namun ia membuangnya demi sebuah batu kali yang ia kira emas. Kini, ia harus menghabiskan sisa hidupnya dengan memandang kebahagiaan orang lain dari kejauhan. Cerita mereka telah usai dengan keadilan yang tertulis sempurna oleh takdir. Rizky dan Nyonya Maya terperangkap dalam labirin penyesalan yang tak berujung, sementara aku, Amira, telah menemukan akhir yang bahagia, bebas dari benalu dan dipenuhi berkah atas kesabaran serta ketegasanku.